Arsenal awali 2025 dengan akhiri rentetan buruk. Kemenangan diraih Arsenal dalam laga pertamanya di tahun 2025. Bersamaan dengan itu, The Gunners sekaligus mengakhiri sebuah rentetan buruk. Di GTEC Community Stadium, Kamis dini hari WIB, Arsenal datang melawat ke markas Brentford yang kemudian mengawali laga dengan menjanjikan. Di menit ke-13, Bryan Mbeumo bikin tuan rumah memimpin 1-0. Itu adalah golnya yang ke-9 di laga kandang Premier League musim ini. Namun, Arsenal kemudian bangkit. Gol krusial penyama skor dicetak oleh Gabriel Jesus di menit ke-29. Itu merupakan gol ke-6-nya dalam 4 laga terakhir The Gunners di seluruh ajang. Di awal babak kedua, kebangkitan Arsenal diteruskan oleh sepasang gol yang berjarak 3 menit. Ada Mikel Merino yang menjebol gawang Brentford di menit ke-50, sebelum Gabriel Martinelli memastikan kemenangan 3-1. Dengan hasil tersebut, Arsenal naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 39 poin. Cuma kalah banyak dari pemuncak klasemen sementara Liverpool, yang mengoleksi 45 poin. Selain 3 poin berharga demi menjaga persaingan dalam memperebutkan gelar juara, Arsenal juga berhasil mengakhiri sebuah rentetan negatif lewat comeback di markas Brentford tersebut. Dalam catatan Talksport, sebelum ini Arsenal sudah menelan 9 kekalahan beruntun di kandang lawan setelah tim tuan rumah mencetak gol duluan. Dengan kebangkitan lewat gol-gol dari Gabriel Jesus, Merino, dan Martinelli, Arsenal sudah berhasil memastikan catatan buruk itu tidak berlanjut ke angka 10. Pujian Ancelotti untuk gelandang Como, dia masa depan Madrid. Gelandang Como Nico Paz mendapat pujian dari pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti. Pemuda asal Argentina itu dinilai bisa menjadi pemain masa depan Los Blancos. Paz dikontrak Como selama 4 tahun usai direkrut dari Madrid seharga 6 juta euro pada musim panas lalu, namun ada klausul bahwa El Real bisa menebus kembali pemain 20 tahun itu dengan harga sekitar 12 juta euro. Kebijakan di atas memang biasa dilakukan Madrid saat melepas pemain jebolan akademi mereka secara permanen ke klub lain. Fungsinya agar mereka bisa kembali merekrut si pemain di masa depan dengan harga masuk akal apabila kariernya melesat. Sejauh ini, kiprah Paz di Serie A memang memuaskan. Ia mengemas 3 gol dan 4 assist dalam 17 laga, 14 diantaranya sebagai starter. Ia juga sudah menjalani debut di timnas Argentina pada Oktober lalu, menyumbang 1 assist untuk gol Lionel Messi saat melibas Bolivia 6-0. Wajar bila Madrid terus memantau gelandang serang kelahiran Tenerife tersebut. Paz adalah pemain yang terus kami ikuti, dia sangat bagus, dia amat berbakat. Berlatih di luar Real pada tahun ini banyak memberi manfaat untuknya. Kami percaya dia adalah pemain yang bisa menjadi bagian dari masa depan Real Madrid, ujar Ancelotti kepada Rai Radio 1, dikutip Football Italia. Barcelona, tak bisa didaftarkannya Dani Olmo dan Pau Victor dikabarkan mempengaruhi ruang ganti Barcelona, para pemain mulai meragukan kapasitas El Barça mengatasi krisis keuangan. Barcelona tak bisa mendaftarkan Dani Olmo hingga batas pendaftaran paruh kedua La Liga ditutup pada tanggal 31 Desember lalu. Ia tak bisa didaftarkan karena Andreas Christensen pulih dari cedera. Olmo sebelumnya bisa didaftarkan pada paruh pertama La Liga musim karena Christensen yang dicoret dari daftar skuad akibat cedera. La Liga membatasi Barcelona mendaftarkan pemain akibat krisis keuangan yang mendera klub asal Katalan ini. Kini saat Christensen kembali masuk skuad, Barcelona takkan bisa memenuhi syarat aman ambang batas gaji jika Olmo didaftarkan. Selain Olmo, Blaugrana juga tak bisa mendaftarkan Pau Victor ke adalah tim. Barcelona sudah mengajukan banding terkait kasus ini ke 2 lembaga. Namun semuanya ditolak. Mereka juga berusaha mencari dana tambahan untuk meringankan beban keuangan klub. Barcelona menjual kursi VIP Camp Nou ke perusahaan Qatar senilai 100 juta euro. Pihak La Liga tapi belum mengesahkan dokumen yang dikirim Barcelona terkait penjualan ini. Kasus tak bisa didaftarkannya Olmo dan Victor dilaporkan mempengaruhi kondisi ruang ganti Barcelona. Dikutip dari AS, beberapa pemain meragukan kapasitas Barcelona untuk mengatasi krisis keuangan yang tengah mendera. Pasalnya, sejumlah pemain pernah mengalami kasus serupa, sebut saja Jules Koundé, Inigo Martinez, dan Gavi. Meski, Barcelona pada akhirnya bisa mendaftarkan para pemain ini usai mendapatkan suntikan dana.
Jika pada akhirnya Olmo dan Victor tetap tak bisa didaftarkan, situasi ini bisa jadi bakal mempengaruhi kesolidan Barcelona. Selain kekhawatiran soal kondisi finansial Barcelona, pemain tentu bakal merasa kehilangan Olmo dan Victor yang sudah bersama-sama mengarungi separuh musim ini. Olmo mampu mengemas 6 gol dan 1 assist. Sementara, Victor menorehkan 2 gol dan 1 assist. Menurut AS, Presiden Barcelona, Joan Laporta, juga turut khawatir kasus Olmo dan Victor bisa mempengaruhi ruang ganti. Ia dilaporkan menemui pemain di ruang ganti membahas kasus ini agar kesolidan Barcelona tak terganggu. Madrid, Vinicius Junior dan Kylian Mbappe layak disebut sebagai pemain bintang Real Madrid saat ini. Soal urusan gaji, siapa lebih besar? Vinicius Junior sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2018. Mulanya Vini harus berjuang keras untuk membuktikan diri, lalu 4 musim terakhir mampu membuktikan diri. Vini sudah mengemas 285 penampilan dan membukukan 97 gol serta 83 assist. 14 titel diraihnya, termasuk gelar individu pemain terbaik FIFA di tahun 2024. Kylian Mbappe baru memperkuat Real Madrid di musim ini. Mbappe dibebankan ekspektasi tinggi. Mbappe juga harus rela bermain di posisi penyerang tengah. Padahal, posisi idealnya adalah di sayap kiri tapi sudah diisi oleh Vinicius Junior. Mbappe sudah mengemas 13 gol dari 23 laga di seluruh kompetisi. 2 titel sudah diraihnya yakni Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental, juga bikin gol di 2 ajang tersebut. Dilansir dari Tribuna, rupanya Vinicius Junior yang memegang gelar pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid saat ini. Bayarannya adalah 20 juta euro per musim atau setara 337 miliar rupiah. Kylian Mbappe di tempat kedua dengan bayaran 15 juta euro per musim, atau setara 253 miliar rupiah. Bayaran-bayaran tersebut belum termasuk bonus dan lainnya. Di tempat ketiga, pemain Real Madrid dengan gaji tertinggi adalah Jude Bellingham di angka 9 juta euro per musim atau setara 152 miliar rupiah. Munich, legenda Bayern Munich, Oliver Kahn, yakin Die Rotten bisa membajak Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Banderol harga Wirtz yang senilai 100 juta euro bukan masalah untuk Bayer. Florian Wirtz menjadi sensasi dalam beberapa musim terakhir bersama Bayer Leverkusen. Di usia yang baru 23 tahun, ia menjadi pilar penting Leverkusen meraih gelar Liga Jerman dan DFB Pokal musim lalu. Pemain asal Jerman ini juga masih konsisten di musim ini. Ia telah mengemas 7 gol dan 7 assist. Wajar jika Wirtz kemudian menjadi incaran klub-klub besar. Wirtz masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga 2027. Namun, ia sepertinya tak menutup kemungkinan untuk mencari tantangan baru. Pihak Leverkusen juga disebut siap memasang banderol 100 juta euro untuk Wirtz. Der Werkself sepertinya takkan keberatan melepas Wirtz jika ada yang menebus banderol tersebut. Salah satu klub yang berminat kepada Wirtz adalah rival Leverkusen di Bundesliga yaitu Bayern Munich. Legenda dan mantan CEO Bayer, Oliver Kahn, yakin Die Rotten bakal mendapatkan Wirtz. Ia menilai uang bukan masalah untuk Bayer menebus Wirtz. Hal ini berkaca pada saat dirinya masih menjabat sebagai CEO Bayer, terbukti pada musim lalu, Die Bavaria mengeluarkan dana 120 juta euro untuk membeli Harry Kane. Bukan rahasia lagi bahwa FC Bayer dapat melakukan banyak hal secara finansial jika mau, ujarkan dikutip dari Doppelpass. Saya mengalami banyak hal, anggaran cepat terlupakan. Yang terpenting adalah pemain itu datang entah bagaimana caranya, jelasnya.